Jadi ini adalah salah satu cara untuk bugar di bulan Ramadan. Biar nggak bosen. Menggunakan bulan Ramadan tuh gue biasa ikut tadarusan, Bo. Gue kadang-kadang gue mau hatam, tapi gue hatam gue baca artinya. Jadi bacanya kayak novel. Kenapa memilih Ratu Adil? Karena menurut aku industri kita itu belum banyak crime series. Ratu Ya. Adil itu crime series. Dan yang menarik adalah crime series yang Ratu Adil tuh dipandang dari sudut pandang perempuan. I wanna die as a teacher. Selamat datang di Point of View, saya Riko Anggara. Puasa, harus tetap kuat puasa dan harus tetap bugar. Saya sudah bawa tenis, karena hari ini saya agak merasa harus tetap menjaga stamina tubuh dan lagi nyari olahraga apa yang hits saat ini. Tenis jawabannya. Tapi karena nggak bisa, saya minta dan sudah janjian dengan salah satu orang yang dia sedang menggandrungi tenis. Sedang asik bermain. Dan saya akan mengganggu dia. Apakah dia bisa mengajari saya dengan baik? Cut. Hai. Ball boys datang. Halo. Pengambil bola datang. Apa kabar Dian? Hai, baik. Good to see you. Terima kasih yang meluangkan waktu untuk Point of View. Dian Sastrowardoyo. Yang akan mengajari saya tenis. Aku juga masih belajar loh ini. Oh, nggak apa-apa. juga- Aku akan mempermalukan diri aku sendiri, tapi Dian akan mengurangi aku mempermalukan diriku. Sehat? Sehat. Jadi ini adalah salah satu cara untuk bugar di bulan Ramadan. Biar nggak bosen. Jawabannya bagus. Biar nggak bosan. Jadi udah berapa lama main tenis? Baru juga kok, baru setelah pandemi malah. Kan ada teman-teman yang baru mulai main pas pandemi. Kalau aku malah telat. Pandemi udah selesai. Orang-orang udah mulai beraktivitas, aku baru mulai main. Tapi kan pilates, yoga, sepeda, apa lagi? Ah, Lari. pas pandemi sepeda Ah. sama lari. Dulu waktu SMP silat. Iya itu ya. Silat, Bo. Dulu gue mecah-mecahin ubin sama dragon kalau pakai tenaga dalam dulu. Dragon Tahu besi, dulu, iya, tahu gue. iya, yang buat pompa air. ah. Mungkin ada yang pakai pompa air di rumah, nah itu saya pecahin dulu ujiannya gitu. Sama ubin gitu di tingkat 3 gitu. Oh my god, show me some Sekarang tricks on udah nggak tennis. bisa. Oh, Sekarang udah. tapi bisa megang pistol. Oh ya itu baru belajar. Baru Itu baru belajar. belajar karena Ratu Adil. Nah, let's talk about, mari kita bicara soal project barumu itu. Ya. Kamu paling suka kalau ikut bapak berburu. Aku kan sebenarnya sukanya campingnya aja, Pak. Belajar nembaknya itu cuma bonus. Tenis, sepeda, yoga, pilates, semuanya dilakuin. Silat, dan ini adalah project kedua dirimu fighting. Fighting, ya. Sempat benjol katanya, di episode berapa? Sempet benjol dengan kebodohan sendiri. Jadi lagi fighting gitu, tiba-tiba duk gitu. Di episode ke-7, ke-8 nanti akan aku spill Oke, behind the scene-nya. itu gimana persiapannya? Persiapannya latihan, tapi kadang-kadang di hari H pada saat kita mencoba melakukan adegannya ternyata tuh ada banyak hal-hal yang belum diperhitungkan sebelumnya, seperti misalnya lantainya licin, sepatunya licin. Jadi pada saat lari, yang mestinya berhenti dia nggak berhenti, dia gitu kepleset gitu, jatuh lah gitu, benjol lah dan gitulah. Minyak angin, koyo. Hadir. Trombopop semua hadir gitu. Oke, tapi di episode 3 itu dirimu kan Lasya, bukan dirimu. Lasya itu udah dilarang datang. Jangan datang. Tapi tetap datang. Nah, dia kan bandel. Itu merepresentasikan Dian Sastra asli nggak sih? Mungkin saya lebih nurut dan lebih patuh daripada Lasya. Lasya Suryo itu orangnya sangat-sangat rebel dan mendobrak tatanan kestabilan inilah pokoknya. Kalau Dian kayaknya orangnya lebih nurut deh. Tapi kan dirimu kritis juga kan banyak hal. Kritis, tapi gue nggak akan seberani itu untuk datang. Kalau Lasya kan akan datang, Nah, kalau iya. aku nggak. I was like, ngapain Ngapain datang dari datang, sini? why gitu. Oke.
salah satu hal yang menjadi perhatian adalah empowerment. Lasha itu kan seorang, berapa persen Lasha di Dian? Lasha tuh banyak banget, malah aku terinspirasi sama Lasha. Jadi aku banyak belajar dari Lasha. Lasha tuh berani banget. Berani banget, terus kerasnya tuh keras banget. Karena dia memang a lot of anger banget. Dia dari kecil tuh udah banyak marah sama bapaknya. Karena kakaknya Lasha itu sudah meninggal karena overdosis drugs. Jadi, dan dia tuh sebel banget sama bapak ibunya. Kenapa saya nggak dikasih tahu kalau kakak saya tuh punya problem drug abuse gitu loh. Dia nggak pernah dikasih tahu karena bapak ibunya selalu menutupi hal itu dari dirinya. Jadi kayak, ini keluarga dysfunctional macam apa sih? Kenapa gue nggak tahu apa-apa tentang kakak gue? Sementara dia sebenarnya deket banget sama kakaknya dari kecil. Sampai bapaknya sempat di-cut ya? Jadi iya, bapaknya tuh sempat dia-cut, dia sempat nggak mau ngobrol apapun sama bapaknya. Jadi itu tuh di awal episode 1 tuh dia baru mulai baikan lagi sama bapaknya. Bapaknya udah minta maaf apa segala macam, pengen punya hubungan baik sama anaknya gitu-gitu. Supaya ini nggak sekedar gimmick, supaya ini nggak sekadar saya pegang aja, show me some tricks, tunjukkan sebuah trik dalam dunia tenis dong, nggak usah jago-jago. Gitu ya? Karena aku pun nol. Aku juga baru belajar ya, Oke. aku diajarin Jadi sama tenis Bu itu Uut. apa? Awalnya tuh kan kita kan standby-nya gini, terus kalau kita forehand, kita mulai dari sini, di sini, terus impact-nya tuh di sini. Bagian akunya cut aja, banyakin bagian diannya karnya gue nggak penting terus. Jadi pokoknya gini, terus impact-nya bolanya di sini, terus kita agak brush gitu, set gitu. Kalau di brush tuh bolanya jadi bagus. Di brush tuh Jadi jangan cuma didorong gini, tapi ada di set gitu loh. Jadi ada gininya nih, ada dadahnya, dadah gitu. Dadah. Jadi Oke. gitu, set gitu. Tapi terakhir follow through-nya harus di sini katanya. Cuma dalam kenyataannya biasanya kita lupa. Itu kan kayak berantem kan, jurusnya banyak. Banyak Satu, tapi dua. gini, Kalau gitu udah kemana. berantem ya berantem aja. Iya, hajar. benar. Tapi saya tuh diajakin tenis itu lama banget sama teman-teman. Saya rally juga, saya pilates juga, Oh. saya yoga juga. So I kind of Paham ya. Nggak bisa tenis karena cedera. Nah, Oh pernah cedera sini, oh berarti enakan backhand. Coba backhand dong, backhand. backhand tuh apa? Backhand tuh dari gripnya yang di sini, Hah? pindah sedikit ke sini, set gitu, agak nutup gitu. Hah? Jadi kalau gripnya di sini, pindah Oh my gini god, dikit. ya Sastro dekat dengan aku, dekat sekali dengan aku. Jadi kalau tadinya kan ini di sini, Oke. kayaknya lo terlalu gini deh, Oke. gini nih. Jadi di sini, terus dia pindah sedikit gripnya ke sini, I'm too excited. gini. Terus dari sini ke belakang sini, terus impact-nya. Oh, jadi nggak banyak. Jadi nggak terlalu pakai ini, soalnya Menggunakan bahu. dibantu pakai dua. Kalau Federer kan dia toeng gitu, gue nggak bisa, gue bisanya yang jadi agak Jadi kayak teman-teman saya tuh bilang, Rik, lu mesti tenis supaya lu melatih kesabaran, melatih fokus. Karena saya nggak sabar orang. Oh gitu. Mesti melatih kesabaran, fokus, etc. Belajar apa dari tenis? Selain tadi buat fun. Kayaknya tenis banyak agility ya, jadi harus lari, Iya. kejar bola gitu. Jadi emang kaki tuh nggak boleh malas. Sementara kita kalau udah ibu-ibu tuh biasanya kaki tuh kayak ada lemnya. Kayaknya aku tidak mau mengejar bola itu, aku lelah gitu. Gimana Jadi kalau kayak, bolanya aku aja yang maunya bola nyamperin? aja yang nyamperin ya. Seperti cowok-cowok, gimana cowok-cowoknya yang nyamperin gak perlu gue kejar-kejar. Itulah aku ketahuan banget, aku biasanya mainnya sama pelatih. Jadi bolanya biasanya disuruh nyamperin aku. Jadi aku yang tinggal, oke, pukul. Kalau misalnya orang yang jago main tuh biasanya udah jago ngejar bola. Ada jurusan tuh macam-macam. Jadi ada jurusan yang mau tanding, ada jurusan yang saya hanya ingin memukul gitu. Jadi itu dirimu belajar itu dari tenis, agility. Belajar apa dari Ratu Adil, Lasha? Kalau dari Ratu Adil aku belajar ada yang namanya resilience Oh itu parah sih, aku dalam nonton. bersyuting sampai pagi. Itu gimana? Jadi memang di adegan fighting di sebelumnya kan dirimu Iya. Nggak, tapi memang Ratu Adil itu secara jadwal syuting itu jauh lebih panjang dan lebih capek daripada serial aku sebelumnya. how? Karena memang lokasinya tuh berbeda-beda semua. Jadi semuanya tuh harus di syuting di mana-mana gitu. Kalau yang dulu tuh lokasinya cuma 3, rumah, pasar, sama rumah yang baru. Nah Ratu Adil pelabuhan. Ratu Adil pelabuhan, ada gudang Rumah, ini, gudang itu, gudang, rumah bapak, rumah sendiri, ada sarangnya si Kevin, ada sarangnya si ini, ada banyak banget deh. Ada rumah mama, ada rumah gitu deh. Jadi banyak banget. Yang pasti aku belajar semua itu pasti akan ada ujungnya. Bersabarlah, sabar ini adalah sebuah tantangan gitu. Tapi happy dong. Happy. Kalau Dian sekarang itu kan, lu bayangin ya, koreksi gua tuh salah. Iya. 20 film mulai dari tahun 2000
Emang gue 20 ya? Ini nggak pernah ngitungin. Kata Google sih gitu. Oh gitu ya, baiklah. Kata Google sih gitu. Terus aku hitung, nggak pernah hitung. more than 20 deh. More than 20, penghargaan lebih dari 9. Emang iya ya? I don't know, man. Aku nggak tahu. Dari mulai di pasir-pasir itu kan, pasir atau fisik bintang ya. jatuh. Terus kemudian dirimu menerima penghargaan, series, TV series, film. Terus sekarang perspektif ketika sekarang dirimu main film sebagai pelaku, actor, beda nggak dengan zaman dulu? Pasti beda kan, karena Beda. udah jadi produser. Beda. Sekarang perspektifnya. aku kalau disuruh main, which is aku bersyukur banget. Sekarang diminta untuk bantuin kita produce juga dong, bantuin cari duit. Produser kan? Iya, karena kita harus cari duit, cari sponsor, dan aku sih seneng banget karena dipercaya dapat role lebih gede kan. Berarti aku bisa punya kontribusi yang lebih gede buat teman-teman filmmaker untuk oke, mau bikin film ini, cuma berarti aku harus bantu cari uangnya juga gitu loh. Jadi cari investor, bikin presentasinya, terus jualan gitu. Jadi mau demanding nggak sih? Kalau misalnya in terms of working ya, maksudnya Aku nggak bisa demanding, orang aku produser juga. Kalau aku demanding sebagai aktor, gue kayak membuat diri gue bangkrut juga dong sebagai produser. Yeah. Jadi ya aku lumayan cincai sih kalau Detail? jadi detail lumayan detail, tapi aku lumayan cincai kalau buat riders gitu-gitu. Aku lumayan cowboy lah. you are Dian Sastrowardoyo, the Dian Sastrowardoyo, punya banyak pilihan. Dan kenapa memilih Ratu Adil? Dan Karena menurut aku Ratu Adil itu termasuk keren banget dan jarang banget ditawarin di industri kita. Karena menurut aku industri kita itu belum banyak crime series, Ratu Ya. Adil itu crime series. Dan yang menarik adalah crime series yang Ratu Adil khususnya itu dipandang dari sudut pandang perempuan. Jadi sangat unik karena kan sudut pandangnya dari Lasya, seorang ibu rumah tangga yang agak jauh dari dunia crime gitu. Ini tiba-tiba dia masuk ke dunia crime dari kacamata yang awam banget gitu. tapi kan dia udah punya basic berantem. Dia. Basic tembak iya, Tembak, berantem ya baru belajar di situ. Oh, jadi more like empowering Iya. woman dan lain-lain. Jadi kalau intinya moral of the story jangan macam-macam sama ibu-ibu gitu. Tapi iya sih, don't mess with emak-emak. Emak-emak jangan deh gitu. Oke, lebih dari 20 tahun di dunia film. Dari tahun 2000, modeling dari tahun 1996. 96. Kami SCTV punya loh footage-nya. Dirimu lagi menang Gadis Gadis Sampul. Sampul. Dia Sastrowardoyo. Nanti gue liatin di YouTube-nya. Oke, aku mau ngetes, boleh nggak sih? Ngetes seorang Dian Sastrowardoyo? Boleh dong. Boleh dong. Oke. Kan kalau bicara film, pasti bicara referensi. Pasti dirimu banyak banget referensinya. Oke, aku akan mengeluarkan line, dialog, dirimu tebak itu judulnya apa. Line yang pertama adalah I'm the king of the world. Oh my god. Apa sih Rocky? Apa sih? Apa? I'm the king of the world. Ta-na-na-na-na-na. Titanic. Ya. Dia emang ada dialog kayak gitu ya? Gue cuma taunya begininya. Oke, Oh, pertanyaan iya, kedua. Iya, iya, oke. Nah, Oke. ini banyak sih. Nggak Oh, ini apa. gampang. It's Leviosa, not Leviosa. Oke, itu si Harry Potter, Hermione. Easy. Oh, It's okay. easy. Easy. Leviosa. Berikutnya. Just keep swimming, just keep swimming. Swim. Nemo. Siapa yang ngomong? Marlin. Dorinya. Dorinya. Oh, dia jago, dia jago. Berikutnya, Ya. kehilangan atau dirampas? Ratu Adil Lasya Suryo. Oke. Kehilangan, Bu. Kita itu dirampas. Selamat! Ajarin lagi dong satu lain. Yuk. Aku kan Yang tadi backhand kayaknya lo bagus deh kayaknya Backhand. backhand. Soalnya ini lagi cedera kan. Gue juga Iya. pernah cedera sininya. jatuh gue. Robek. Ya, fisioterapi dan lain-lain. Iya, itu lama itu. Setahun. Ha. Like years. Jadi lu pindahin dulu gripnya ke sini. Emang bisa setiap main tenis? Iya, jadi setiap kali ini kita gini terus gini ganti setiap kali ini kita Ada ganti. bola nggak? Ada bola nggak? Kalau serve tuh lebih susah lagi ya, karena kena bahu ya. Waduh, itu paling kena bahu tuh. Mendingan kita nggak usah itu. Backhand ya. Kita nggak usah. Start here. Ya, nangkep aja aku bodoh. Ya. Start here. Start here. Ah. Ya gini. Sini. Nih impact-nya di sini. Oh. Coba. Nggak Lupakan pakai ini. bolanya, nggak usah. Ini, Kakinya gimana sih? gini, Oh. baru gini.
Oh, oke. Dirimu pemain film, obviously, model, ya udahlah ya. Sutradara, Saudara masih sutradara film pendek, yes. produser, Produser, yes. dosen, Dosen ya. pekerja kantoran, check, Pernah. check. Cek. Apa yang belum pernah dirimu, apa yang lu nggak bisa lakukan? Pemain anggar. Gue pernah nyoba, cedera men gue. Kenapa anggar? Susah. Pegel Dia banget tetap paha cantik ya? gue di situ Dia dan tetap pegelnya ya? sebelah doang lagi. Pernah gue coba Kenapa sih. anggar? Karena keren. Gue nonton Wednesday Oh, dan Wednesday, James Wednesday Bond. itu keren sih. Keren, Wednesday keren, itu keren. Dan keren aja gitu loh. Terus gue nonton 20, apa sih? 24, pokoknya gue ada di drama Korea gitu yang anggar Korea. gitu. Itu juga keren sekali. Atlet tembak pengen juga, cuma belum pernah aku tekuni. Tapi ada beberapa olahraga yang pengen aku coba, anggar salah satunya. Ninja, Ada sih. Ya, tapi itu ada loh, sekolahnya ada. ada sekolah ninja ya? Ada, Yang ada, kalau jalan ada. nggak ada bunyinya gitu. Oh, jadi, Lumayan ya. jadi seminggu berapa kali tenis? Aduh, aku sih kalau lagi sempet aja, paling seminggu sekali. Kalau lagi sibuk banget, kalau nggak kadang-kadang nggak sempet sama sekali. Tapi ada pelatihnya kan? Ada. Tapi kalau misalnya lagi bener-bener nggak ada kerjaan, biasanya sih bisa. Emang pernah nggak ada kerjaan? Ya pernah. Jadi abis Gadis Kretek Rap tuh Ah. banyak kosong. Jadi aku cuma nulis skrip dan aku tenis. Nulis skrip Tenis apa? bisa 2-3 kali seminggu. Skrip apa? Aku bikin skrip full feature film. Jadi waktu tahun lalu tuh tahun 2023 aku tuh ikutan program dari Kemendikbud tuh ada Indonesiana Film. Jadi dia tuh kayak jatuhnya sistemnya kayak kita bikin skripsi itu setahun tapi ini bikin skrip gitu. Jadi dari sinopsis sampai treatment sampai sinopsis aja tuh direvisi 3 kali sampai draft 3 gitu loh. Treatment kita sampai draft 3. Terus terakhirnya adalah kita bikin step outline sampai akhirnya kita bikin outputnya terakhir adalah kelulusannya adalah draft 1 skrip. Akan dibikin film nggak? Akan kalau saya sudah berani, karena saya belum berani mendirect itu sendiri. Soalnya agak-agak, aku bikinnya agak terlalu ambisi. Jadi tuh sejarah, Bo. Jadi kan budgetnya juga gede, terus juga skalanya besar. Aku mungkin nggak berani, belum lah. Mungkin nanti suatu saat ini akan aku simpen-simpen buat suatu saat aku mendapatkan keberanian. Mungkin kalau udah ketemu hilalnya, mungkin akan aku wujudkan. Saat ini kita simpen dulu di lemari, boleh nggak gitu? Yang penting aku lulus dulu kemarin tuh penulisan skrip gitu. Lu hands on banget kan dalam sebuah karya dan kayaknya juga kelihatannya tuh dirimu hands on dalam semua hal. Gue kepoin Instagramnya dari mulai olahraga dan lain-lain. Nah, di Ratu Adil, Ya. seberapa hands on dirimu? Kalau di Ratu Adil, aku kan acting aja. Aku dilibatkan di proses development, jadi aku banyak diskusi juga sama Mbak Upi, sama Tommy gitu loh. Dan aku lumayan seneng banget sih, jadi ini memang benar-benar kerja-kerja kolaboratif yang semua orang tuh banyak yang terlibat. Tapi jadi bagus banget gitu loh. Aku ngelihat perkembangannya cerita ini dari awal sebelum pandemi, dari masih ceritanya si Giwi Mala, dia cerita ke aku gitu. Terus habis itu sekarang udah berubah jadi skrip, dan skrip syuting yang di revisi sama Tommy itu juga jadi semakin matang. Karakternya juga semakin matang, jadi karakternya tuh semuanya punya development gitu loh. Aduh seru banget ya, jadi dialog-dialognya juga jadi jauh lebih natural. How you switch karakter? Gimana Dian mengubah karakter? Di beberapa film, oh ini wow, kok beda ya tatapan matanya? Kok beda ya senyumnya? Kok beda? Gimana cara mendalami itu? Lasya? Kalau buat jadi Lasya, kebetulan aku nggak terlalu lihat dia beda dari Dari Dian? bukan dari Dian ya deh, cuma latar belakang kehidupannya di Jakarta, sama-sama di Jakarta itu lumayan mirip gitu. Jadi aku nggak terlalu perlu mengisolasi diri. Kalau buat peran-peran sebelumnya, kalau misalnya dia jauh banget dari orang Jakarta, biasanya aku bener-bener isolasi. Jadi aku bener-bener harus, wah gue nggak bisa main sama teman-teman gue lagi di Jakarta pun gue nggak akan pergi keluar-keluar. Jadi ya mengurung diri aja di rumah. Jadi ngebayangin aku tuh orang yang tinggal dengan environment yang berbeda gitu. You did that? I did that. Cuma kalau buat Lasya, yang I did adalah a lot of anger yang dia ada tuh ditumpuk. Dia orang suram banget sih. Suram kayaknya. Di banget. episode 1-2 tuh kayak, lu kenapa? Lu kayak ada masalah? Dia punya masalah yang banyak banget marah sama bapak ibunya. Karena dia nggak terima banget kenapa gue dilahirkan di keluarga yang punya latar belakang yang gelap banget gitu bisnisnya. Bisnis bapaknya tuh ternyata bisnis yang gelap kan gitu. Dan dia baru menyadari mungkin kayak baru 5 tahun belakangan gitu loh. Jadi dia baru bener-bener revelation bahwa
ini keluarga macam apa sih nih? Gue pikir gue keluarga normal gitu. Jadi dia bener-bener lagi nggak ngobrol-ngobrolnya sama bapak ibunya gitu loh. Yang dia cuma punya keluarga kecil dia aja, dan kemarahan itu yang aku tumpuk. Nah aku tuh banyak observasi teman-teman yang mungkin punya latar belakang keluarga seperti itu. Kemarahannya tuh ditumpuk. Menumpuk, iya ditumpuk karena nggak diomongin, nggak diproses kan. Jadi ketumpuk. Jadi kalau ketemu tuh cuma bisa cemberut gitu dalam gitu. Ini gue sebagai penonton film ya, kadang kalau kita ngelihat kan, actingnya tuh ya it's just an acting. Tapi ada pemain-pemain yang, ini orang jadi diri yang beda gitu. Itu yang kita coba ya, kita selalu mencoba melakukan itu. Jadi ada banyak hal yang nggak diomongin, nggak diceritain, tapi harus bisa diceritain lewat gerak-gerik kita gitu loh. Nah itu yang nggak bisa ngarang tuh, maksudnya nggak bisa kita in the split second tanpa persiapan terus jadi gitu, nggak bisa. Itu perlu dicicil gitu, dipikirin, dicicil gitu kayak gitu. Oke, kita ngobrol lagi abis ini soal Ramadan kontemplasi, nggak mau ya? Terlalu Boleh, berat. nggak apa-apa. Kontemplasi dan lain-lain. Apa yang dilakukan Dian saat bulan Ramadan, atau siapa tahu ada project baru yang kita pengen lihat dan Dian bisa ngasih spill soal itu. Yuk kita pindah tempat. Boleh. Ini udah capek banget. Boleh, Oke, boleh. tetap di Point of View. Biasanya gue kalau lagi nggak ada project, biasanya menggunakan bulan Ramadan tuh gue biasa ikut tadarusan, Bo. Gue kadang-kadang gue mau hatam, tapi gue hatam gue baca artinya. Jadi bacanya kayak novel. Dan kadang-kadang itu sampai di Stabilo, sampai yang ini bagus banget ya. Oh my god, yang ini kayaknya berbicara pada diriku banget gitu misalnya kayak gitu.